kesepakatan untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta supaya mereka bebas dari segala pengaruh pihak Jepang. Hey guys, it's Nasi and welcome back to History Telling Just Merah. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka sejarah. Kalaupun belum suka, kasih aku kesempatan untuk bikin kalian suka. Untung aku gak terlahir sebagai laki-laki ya, kayaknya aku jadi fuckboy. Potensi sih aku jadi fuckboy. Anyways, History Telling Just Merah episode peristiwa Rengas Dengklok dan kemerdekaan Indonesia. Jadi, minggu lalu kita ngomongin tentang asal-usul Indonesia, dan buku ini sebenarnya yang akhirnya mempopulerkan nama Indonesia di kalangan sarjana Belanda. Sampai akhirnya orang Indonesia sendiri yang pertama kali menggunakan nama Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Fast forward sedikit nih, karena udah mau 17-an, hari ini kita akan ngomongin kemerdekaan Indonesia. Nanti di episode lainnya, kalau kalian mau, kita bisa bahas tentang masa-masa penjajahan Indonesia dan apakah Indonesia benar-benar dijajah. Rada serem ya bahasannya, jadi kalau kalian mau, coba tinggalin request di bawah. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia itu tanggal 11 Januari 1942 di Tarakan, yang dulunya masuk wilayah Kalimantan Timur. Nah, kedatangannya Jepang ke Indonesia itu disambut baik banget. Mereka juga pada saat itu menjanjikan bahwa mereka akan memberikan Indonesia kemerdekaan selagi mengusir penjajah Belanda. Mereka pada saat itu kayak, don't worry Indonesia, watashi wa star, Belanda kita usir jauh ke sana gitu. Tapi ternyata malah masa penjajahan Jepang itu dikenal sebagai salah satu masa paling kelam guys di sejarah. Kalau misalkan kalian tanya orang-orang zaman dulu, mereka nggak akan bilang bahwa masa penjajahan Jepang bisa dibilang kawaii gitu, kurang sugoi. Nah, maju sedikit nih, awal mula peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi di 1945 itu nggak bisa lepas dari kedudukan Jepang yang pada saat itu di Perang Pasifik sudah mulai terdesak. Jadi di akhir tahun 1943, Jepang yang kondisinya udah mulai terhimpit nih, berusaha untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dengan janji-janji kemerdekaan mereka yang tadi, yang juga dikenal dengan nama Janji Koiso. Nah, kata dia nggak tahu. Watashi wa dono. Ketika Insinyur Soekarno pada saat itu menanyakan janji tersebut, mereka kayak gak tahu. Akhirnya Soekarno yang marah meminta Jepang untuk membuat sebuah badan yang tugasnya untuk merancang dan mempersiapkan berdirinya negara yang merdeka dan berdaulat. Badan tersebut adalah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain, dalam Perang Pasifik, Jepang was taken an L. Mereka kalah terus dari tentara sekutu, Tiongkok, Amerika Serikat, Britania Raya, Uni Soviet, dan Belanda. Sampai puncaknya adalah peristiwa bom atom Hiroshima Nagasaki. Tentu aja dengan 2 bom atom yang dijatuhkan di negara mereka, kondisi politik sama ekonominya Jepang itu langsung lumpuh seketika. Jepang yang ibaratnya udah di ujung tanduk, akhirnya pada 14 Agustus 1945 menyerah tanpa syarat kepada para sekutu. Kabar bahwa Jepang udah kalah akhirnya sampai juga di Indonesia. Salah satunya adalah pada para golongan muda Indonesia di kota Bandung. Salah satu anggotanya lagi denger radio nih guys, waktu itu BBC lagi main. Padahal BBC pada saat itu sangat-sangat ditentang sama Jepang.
Begitu dia dengar radio BBC mengatakan bahwa Jepang telah dibom sama Amerika Serikat, golongan muda pun mempersiapkan diri mereka. Di malam hari tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan sebuah rapat yang menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia. Mestinya nggak tergantung sama pihak-pihak lainnya termasuk Jepang. Setuju? Setuju dong. Dan pada malam itu juga jam 10 malam 22.00, golongan muda yang diwakili oleh Wilkana dan Darwis langsung menemui Soekarno dan Muhammad Hatta. Datanglah mereka ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di sana para anggota pun bilang sama Soekarno dan Hatta kayak, "Hey guys, ini waktunya kita merdeka. Kami rasa kalian harus memproklamasikan Indonesia esok hari tanggal 16 Agustus 1945. Jepang udah kalah, kalau enggak diproklamasikan akan terjadi golakan atau keributan yang sangat besar." Nah, Insinyur Soekarno pada saat itu kaget dong, tiba-tiba harus memproklamasikan Indonesia besok harinya. Dia kayak, sebentar. Nggak bisa secepat itu kita memproklamasikan sebuah negara. Hal ini harus dirundingkan terlebih dahulu dengan PPKI. Dilansir dari Konflik di Balik Proklamasi tahun 2010 yang disusun sama Santa Soeharto dan Dorothea Rini Yunarti, Insinyur Soekarno pada saat itu menolak, bilang, "Inilah leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Nah, meskipun gagal nih membujuk Soekarno untuk memproklamasikan Indonesia besokan harinya pada malam itu, golongan muda itu masih sangat bersemangat guys pada saat itu untuk memastikan Indonesia merdeka. Akhirnya mereka kembali berdiskusi, berencana gimana caranya mereka bisa merebut kekuasaan. Tapi ternyata nggak semua rencana itu didukung sama semua anggota PETA, Pembela Tanah Air. Keputusan yang akhirnya disetujui adalah kesepakatan untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta ke suatu tempat supaya mereka bebas dari segala pengaruh pihak Jepang. Jadi terakhir kan Soekarno bilang bahwa dia harus ngomong dulu nih sama wakil-wakil PPKI. Sementara PPKI itu masih tercampur sama Jepang. Jadi mereka mau mengamankan Soekarno dan Hatta jangan sampai nih ketemu sama pihak Jepang dan merubah pikiran mereka. Akhirnya tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 3 dini hari, jam 3 pagi guys, operasi penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta pun dimulai. Golongan muda bersama dengan Shon dan Cho Singgih, salah satu anggota Pembela Tanah Air, membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Awalnya mereka ditempatkan di sebuah gubuk guys, gubuk di pinggir kali, deket sawah, kondisinya sangat-sangat tidak layak. Tapi atas usulannya Kiai Haji Darip, akhirnya mereka dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Dipilihlah rumah seorang saudagar Tiongkok yang bernama Zhao Qishong. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa dipindahinnya ke Rengas Dengklok? Kenapa nggak kayak Bekasi gitu jauh? Jokes. Tapi Rengas Dengklok itu dipilih karena wilayah ini dianggap aman karena cukup terpencil. Dan di sana juga ada barak tentara PETA. Dan gak hanya Soekarno dan Muhammad Hatta, istri dan anak pertamanya Soekarno, Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra itu juga dibawa ke sana. Dan selama di Rengas Dengklok, golongan muda itu mencoba untuk meyakinkan Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka juga sudah mengibarkan bendera merah putih sebagai persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di saat yang sama, ada juga diskusi di Jakarta yang terjadi antara golongan tua yang diwakilkan oleh Ahmad Subarjo dan golongan muda yang diwakilkan oleh Wikana. Golongan muda dan tua dua-duanya sepakat kalau misalkan ada tempat yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia, tempat itu harus berada di Jakarta. Proklamasi juga harus diselenggarakan tanpa campur tangannya Jepang. Dan akhirnya setelah mencoba untuk meyakinkan mereka, Soekarno dan Hatta pun setuju. Habis itu golongan muda akhirnya nganter Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Dikatakan bahwa pada saat itu guys, Bapak Ahmad Subarjo ini sampai menjaminkan hidupnya bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan besok pada 17 Agustus 1945. Dan dengan itu akhirnya golongan muda yang ada di Rengas Dengklok membiarkan dan melepas Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, tepatnya di rumah Laksamana Maeda, seorang kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang, dilakukan musyawarah penyusunan naskah proklamasi. Naskah tersebut ditulis oleh tangan Soekarno berdasarkan ide dari Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Setelah selesai disusun dan disetujui, naskah tersebut akhirnya diketik oleh Sayuti Melik. Muhammad Hatta kemudian bilang sama semuanya guys, "Oke, semua yang hadir di rapat ini tolong tanda tangani naskah proklamasi kita." Soekarni, seorang anggota golongan muda, itu menolak hal ini. Dia minta tolong hanya Soekarno dan Muhammad Hatta yang menandatangani teks proklamasi. Lakukan
ini atas nama bangsa Indonesia. Akhirnya guys, Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani teks proklamasi. Dan setelah ditandatangani, musyawarah pun ditutup. Dengan rencana besok paginya akan dilakukan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebenarnya ada dua lokasi guys yang dipilih untuk melakukan pembacaan teks proklamasi tersebut. Antara lapangan Ikada yang sekarang menjadi lapangannya Monas atau rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah dipikirkan baik-baik, akhirnya dipilihlah rumah Soekarno untuk menghindari kericuhan antara penduduk Indonesia dan juga tentara Jepang yang pada saat itu masih berkeliaran di Indonesia. Ditambah lagi ada rumor-rumor nih, bisik-bisik tetangga pada saat itu yang bilang bahwa info bahwa Indonesia tuh akan diproklamasikan kemerdekaannya itu membuat tentara-tentara Jepang udah berjaga di lapangan Ikada. Akhirnya pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi didampingi Muhammad Hatta dan disaksikan beberapa tokoh lainnya, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan tegas dan lantang. Setelah pembacaan teks tersebut, orang-orang yang hadir semuanya meneriakkan kata merdeka, merdeka, merdeka. Gak lama setelahnya dikibarkanlah bendera kecintaan kita semua, bendera merah putih untuk pertama kalinya. Merinding aku ngomongnya. Diiringi lagu Indonesia Raya, bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati berkibar dengan gagah. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Kabar kemerdekaan ini lalu disebarkan ke seluruh Indonesia oleh seorang wartawan bernama B.M. Diah. Merdeka, merdeka, merdeka. Kalau di film ini biasanya kayak happy endingnya ya. Sebelum di chapter 2 ternyata setelahnya kayak wow. Derdor. PK. Oke. Ketahuilah bahwa untuk memerdekakan negara kita ini guys membutuhkan blood, sweat, tears, berdarah-darah, banyak sekali nyawa yang melayang, banyak sekali pahlawan yang gugur, banyak sekali ketakutan yang dikesampingkan hanya untuk meraih status merdeka. Terkadang kita lupa juga atas privilege yang kita punya, dan itu sebenarnya cukup normal ya. Kadang kalau misalkan kita terlahir dengan hak istimewa, kita tuh tidak sadar bahwa sampai hari ini aja ada negara-negara yang memperjuangkan kemerdekaan mereka, dan itu bukanlah hal yang mudah. So despite everything bad that we read today on the daily, yang setiap hari kita bacain, dari yang korupsi 510M cuman divonis 3 tahun penjara, sopan bos. Sampai si aki-aki aneh yang punya banyak banget pacar yang dia bilang saya anggap mereka anak. 271 T lagi, aduh. Hari ini mari kita kesampingkan dulu dan mengingat banyaknya alasan untuk bersyukur atas kemerdekaan negara kita. Selamat Hari Kemerdekaan, selamat tanggal 17 Agustus 2024. Doa-doa yang terbaik untuk negara kita dan kita semua. Semoga kedepannya kita memiliki lebih banyak alasan untuk bangga atas Indonesia dan semakin dikit alasan untuk nepok jidat. Alamak, itu negara sebelah ya. I love you guys so much. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu. Amin dulu. 1, 2, 3. Amin. Jangan lupa subscribe guys karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Belanda kita usir. Kok iso? Nah kata dia nggak tahu juga. Watashi wa dono. Watashi wa dono. Watashi wa bukannya saya. Udahlah biarin aja.